Kaidah-kaidah pemberdayaan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah mahdah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kuat. Salah satu tujuan utama zakat adalah memberdayakan masyarakat, khususnya mustahik penerima zakat, agar dapat mencapai kemandirian ekonomi. Kaidah-kaidah pemberdayaan zakat menjadi pedoman penting dalam mengelola dana zakat secara efektif, sehingga manfaatnya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Pertama, kaidah keberlanjutan menekankan bahwa program pemberdayaan zakat harus dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang, bukan sekadar bantuan sesaat. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, atau pembukaan lapangan kerja. Misalnya, memberikan modal usaha kepada mustahik disertai dengan pelatihan manajemen keuangan agar mereka mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Dengan demikian, zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menciptakan sumber penghidupan yang berkelanjutan. Kedua, kaidah tepat sasaran. Memastikan bahwa dana zakat diberikan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan dan memiliki potensi untuk diberdayakan. Proses seleksi penerima zakat harus dilakukan secara ketat melalui survei dan verifikasi data. Selain itu, program pemberdayaan harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan mustahik, misalnya dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, keterampilan, dan peluang usaha di daerah tersebut. Dengan begitu, dana zakat dapat dimanfaatkan secara optimal. Ketiga, kaidah transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan zakat. Lembaga Amil Zakat LAS harus memastikan bahwa setiap tahapan pemberdayaan mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat muzaki dan mendorong partisipasi lebih banyak orang dalam menyalurkan zakat. Selain itu, evaluasi rutin terhadap program pemberdayaan juga diperlukan untuk memastikan efektivitasnya. Keempat, kaidah kolaborasi menekankan pentingnya sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menjalankan program pemberdayaan. Misalnya, kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk menyediakan pelatihan vokasi atau dengan perbankan syariah untuk akses pembiayaan usaha. Kolaborasi semacam ini dapat memperluas dampak pemberdayaan dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Dengan menerapkan kaidah-kaidah ini, zakat tidak hanya menjadi alat redistribusi kekayaan, tetapi juga motor penggerak pembangunan umat yang berkeadilan. Terakhir, kaidah pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan program pemberdayaan berjalan sesuai tujuan. Lembaga zakat perlu melibatkan pihak independen dalam menilai keberhasilan program, serta menerima masukan dari mustahik untuk perbaikan di masa depan.